Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hermanto selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari Arlen Astari, Kayla Rosiana, Muhammad Adrian Nugraha, dan Rima Artin Pertiwi. Kami akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Introduction to Data Analysis in Accounting, Transforming Data Analysis and Presentation from and Errors. Izinkan saya untuk membuka diskusi kali ini. Yang pertama yaitu ada rangkuman bab 1, latar belakang. Bab ini membahas dampak pertumbuhan data analis data di bidang akuntansi. Akuntan dari berbagai domain menggunakan data untuk berbagai keperluan, mulai dari audit hingga pengambilan keputusan. Data besar memperkenalkan 4 V penting: volume, velocity, variety, dan veracity. Meskipun berpotensi memberikan manfaat, tantangan muncul dalam menangani volume dan kualitas data yang benar. Bagian 2, rumus masalah. Bab ini merumuskan sejumlah pertanyaan terkait proses komprehensif analis data dalam praktik akuntansi, mencakup penggunaan teknik analis data, transformasi data, dan pengendalian terhadap ancaman seperti penipuan dan kesalahan. 3. Tujuan bab ini adalah menerapkan proses komprehensif analis data dalam praktik akuntansi, memahami teknik transformasi data, memanfaatkan berbagai aspek analis, dan memahami bagaimana sistem informasi akuntansi mengatasi ancaman terkait penipuan dan kesalahan. Bab 2. Yang pertama ada pengantar analisis data akuntansi. Bab ini membahas pertumbuhan eksponensial data dan peran analisis data mengubah tumpukan data menjadi informasi berharga. Para akuntan dari berbagai bidang menggunakan data ini untuk audit, pengambilan keputusan, dan penilaian risiko. Keempat, big data menjadi penting untuk memahami resolusi data dan industri seperti penerbangan, memberikan contoh bagaimana big data mempengaruhi operasional bisnis. Catatan penting: volume, jumlah data yang dihasilkan dan disimpan oleh organisasi. Velocity, kecepatan membuat dan pengamatan data. Variety, berbagai bentuk data yang diambil. Veracity, kualitas atau kepercayaan data. Pendekatan analisis dalam berbagai bidang. Auditor memanfaatkan analis data untuk pengujian transaksi dan memastikan kepatuhan regulasi. Akuntan perusahaan menggunakan data untuk mengambil keputusan akurat dan pengambilan risiko. Profesional perpajakan memanfaatkan analisis untuk memperkirakan pajak real time. Penasihat investasi mengandalkan data untuk mengidentifikasi peluang investasi optimal. Dampak big data dalam industri penerbangan. Menggunakan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan prediksi waktu kedatangan pesawat. Pasur Aerospace sebagai contoh sukses dalam mengintegrasikan data untuk mengurangi kesenjangan waktu kedatangan. Tantangan dan kesuksesan pemanfaatan big data. Tantangan dalam menangani volume dan kualitas data yang besar. Kesuksesan memerlukan pola pikir holistik untuk memahami data secara komprehensif. Yang kedua, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rima. Terima kasih. Penipuan dan kesalahan. Ada pengantar penipuan. Penipuan, tindakan meraih keuntungan tidak adil melalui cara menipu, merugikan organisasi secara global dengan kerugian mencapai lebih dari 3,7 triliun setiap tahun. Beberapa jenis penipuan mencakup korupsi, penipuan investasi, penyalahgunaan aset oleh karyawan, dan kecurangan pelaporan keuangan. Jenis penipuan. 1. Korupsi. Tindakan tidak jujur oleh penguasa, termasuk penyuapan dan persekongkolan tender. 2. Penipuan investasi. Presentasi informasi palsu untuk mempromosikan investasi dengan janji keuntungan tinggi, misalnya skema Ponzi. 3. Penyalahgunaan aset. Employee fraud. Karyawan mencuri aset perusahaan, seringkali karena lemahnya pengendalian internal. 4. Kecurangan pelaporan keuangan, penipuan manajemen. Tindakan sengaja atau ceroboh yang menyesatkan laporan keuangan. Penyalahgunaan aset.
terjadi karena kurangnya pengendalian internal. Ciri-cirinya mencakup mendapatkan kepercayaan, menggunakan tipu daya, menyembunyikan penipuan, dan jarang berhenti secara sukarela. Laporan keuangan yang palsu didefinisikan sebagai tindakan sengaja atau ceroboh yang membuat laporan keuangan menyesatkan secara material. Skema umum melibatkan penggelembungan pendapatan, membuka atau menutup buku lebih awal, melebih-lebihkan aset, dan menyembunyikan kerugian. Perlunya tindakan pencegahan seperti menciptakan lingkungan berintegritas dan menerapkan pengendalian internal. Tanggung jawab auditor. Auditor harus memahami, menilai, dan merespon risiko penipuan. Pengakuan dampak teknologi pada risiko penipuan dan panduan bagi auditor. Siapa yang melakukan penipuan dan mengapa? Segitiga penipuan. 1. Ada tekanan. Motivasi untuk melakukan penipuan bisa berupa tekanan keuangan, emosional, atau gaya hidup. 2. Kesempatan. Kondisi atau situasi yang memungkinkan pelaku melakukan penipuan. 3. Pembenaran. Memungkinkan pelaku membenarkan perilaku ilegal mereka. Motivasi pelaku. 1. Kebutuhan keuangan yang mendesak. Kesenjangan antara keadilan yang dirasakan dan perlakuan sebenarnya. Tantangan untuk menyalahgunakan sistem. Profil pelaku penipuan. Banyak pelaku penipuan terlihat seperti anggota masyarakat biasa. Motivasi bervariasi dari kebutuhan keuangan hingga balas dendam atau tantangan. Penipuan komputer. Ancaman signifikan dengan kerugian tahunan mencapai 70 miliar hingga 120 miliar di AS. Melibatkan penipuan input, prosesor, instruksi, data, dan output. Peningkatan disebabkan oleh persepsi yang bervariasi, jaringan yang tidak aman, dan kendala dalam penghitung kerugian. Penyajian data dengan visualisasi yang tepat membantu pemahaman dan pengambilan keputusan terkait penipuan. Data yang disajikan dalam bentuk grafik, tabel, atau model dapat memudahkan pemahaman informasi terkait penipuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kayla. Dampak akibat karyawan melakukan penipuan. 1. Kerugian keuangan. Penipu dapat menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi perusahaan. Pencurian uang, aset, atau manipulasi keuangan dapat merugikan organisasi secara langsung. Kedua, kehilangan kepercayaan dan reputasi. Penipuan oleh karyawan dapat merusak reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan seperti pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan dapat terganggu. Ketiga, penurunan produktivitas dan kinerja. Aktivitas penipuan dapat mengalihkan sumber daya organisasi dari fokus pada aktivitas yang produktif. Karyawan terlibat dalam penipuan mungkin tidak melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Keempat, ketidakstabilan organisasi. Penipuan dapat menciptakan ketidakstabilan dalam organisasi, terutama jika kepercayaan antar karyawan terganggu, timbulnya konflik internal, dan perasaan ketidakamanan dapat mempengaruhi iklim kerja. Kelima, tindakan hukum dan sanksi. Organisasi dapat mengambil tindakan hukum terhadap karyawan terlibat dalam penipuan. Sanksi hukum, termasuk hukum pidana dan denda, dapat diterapkan. Dampak akibat karyawan melakukan error. Yang pertama, kerugian finansial. Kesalahan dalam mengelola keuangan atau melaporkan dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan. Memprosesan data yang salah atau kelalaian dapat menyebabkan biaya tambahan untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, ketidakakuratan informasi. Kesalahan dapat menyebabkan ketidakakuratan informasi dalam laporan keuangan, anggaran, atau dokumen penting lainnya. Keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang salah dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga, kerusakan reputasi. Kesalahan yang mengarah pada ketidakakuratan informasi dapat merusak reputasi perusahaan. Pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya mungkin kehilangan kepercayaan jika informasi yang diberikan tidak dapat diandalkan.
Keempat, waktu dan sumber daya tambahan. Perbaikan kesalahan memerlukan waktu dan sumber daya tambahan. Tim harus dialokasikan untuk mengidentifikasi, memahami, dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kelima, ketidakpastian dan kecemasan. Kesalahan dapat menciptakan ketidakpastian dalam mengambil keputusan dan perencanaan bisnis. Karyawan dan manajemen mungkin merasa tidak yakin tentang keberlanjutan aktivitas perusahaan. Pencegahan dan penanganan. Pencegahan penipuan dan error. Implementasi kontrol internal yang kuat. Pelatihan karyawan tentang etika bisnis dan pentingnya melaporkan ketidaksesuaian. Monitoring dan audit yang teratur. Yang kedua, penanganan penipuan dan error. Investigasi penyeluruhan untuk menentukan sumber dan dampaknya. Tindakan disipliner atau hukuman sesuai dengan kebijakan organisasi. Pemulihan aset dan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah terjadinya serupa di masa depan. Melalui langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, organisasi dapat mengurangi dampak negatif dari penipuan dan error, serta membangun lingkungan kerja yang lebih aman dan andal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arlena. Oke, solusi untuk pencegahan dan deteksi penipuan. Yang pertama ada analisis data yang terus-menerus. Yang kedua ada perlibatan manusia dalam deteksi. Yang ketiga ada implementasi rancangan struktur data. Yang keempat ada otomatisasi laporan dengan desain ulang. Yang kelima ada rekonsiliasi pemotongan gaji dan laporan IRS. Yang keenam ada review kode program secara berkala. Yang pertama, untuk lebih lengkapnya ada di makalah kita ya Pak. Di sini saya menerangkan untuk poin-poinnya aja. Untuk solusi peningkatan manajemen data dan analisis data adalah pelatihan karyawan. Implementasi program pelatihan bagi karyawan mengenai nilai dan penerapan pola pikir analitik. Fokuskan pelatihan pada keterampilan ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data, ETL, serta analisis data. Struktur data yang optimal. Realisasikan rencana Aston untuk pembuatan data lake, data warehouse, dan data mart. Pastikan struktur tersebut memungkinkan akses data yang sesuai untuk setiap pemangku kepentingan. Otomatisasi laporan. Kolaborasikan dengan karyawan untuk merancang ulang laporan sesuai dengan tujuan mereka. Implementasikan otomatisasi produksi laporan untuk akses real-time. Pastikan bahwa laporan-laporan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Analisis data yang terus-menerus. Tingkatkan penggunaan alat analisis data untuk menganalisis tren, pola, dan anomali secara terus-menerus. Pertimbangkan penggunaan teknik seperti deteksi outlier, deteksi anomali, deteksi regresi, dan permodelan semantik. Perlibatkan manusia dalam deteksi. Tingkatkan peran manusia dalam interpretasi dan penyelidikan hasil analitik yang mencurigakan. Kembangkan keahlian manusia dalam memahami dan menanggapi aktivitas mencurigakan. Pengujian analitik yang terus-menerus. Implementasikan pengujian analitik secara berkala untuk memastikan keefektifan dalam mendeteksi skema penipuan yang baru. Lindungi data dari kesalahan positif dengan mempertimbangkan cakupan data yang baik dan penanganan kesalahan dengan hati-hati. Jadi di sini ada solusi untuk beberapa kasus, yaitu dari kasus S dan S dan tindakan Aston. Satu adalah implementasi rancangan struktur data. Realisasikan struktur data baru. Solusi untuk kasus penipuan Don Hawkins.
rekonsiliasi pemotongan gaji dan laporan IRS. Implementasikan rekonsiliasi secara teratur antara pemotongan gaji dan laporan pajak IRS. Pastikan adanya sistem yang dapat mendeteksi perbedaan dan menciptakan alarm untuk investasi lebih lanjut. Review kode program secara berkala. Review kode program secara berkala untuk mendeteksi perubahan yang mencurigakan. Lakukan audit mendalam terhadap pembaruan program penggajian untuk mencegah penggelapan uang melalui skema seperti yang dilakukan oleh Don. Jadi kesimpulannya, dengan menerapkan solusi ini, organisasi dapat meningkatkan manajemen data, meningkatkan kemampuan analisis data, dan memperkuat pertahanan terhadap potensi penipuan dan kesalahan. Keterlibatan karyawan, pelaksanaan teknologi terbaru, dan fokus pada otomatisasi yang dapat membantu organisasi bergerak menuju pengambilan keputusan yang lebih efektif dan proaktif. Sekian penjelasan dari kelompok kami, Pak. Semoga hasilnya baik dan terima kasih banyak atas bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga kita semua bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Terima kasih Bapak Hermanto. Selamat malam.